Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sinta Nurhayati dengan NIM 3119100 dari kelas 2B. Nah, saya merupakan mahasiswi dari Stikes BTH Tasikmalaya, Prodi S1 Farmasi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang hasil review jurnal yang saya kerjakan, yaitu tentang formulasi krim anti jerawat beserta evaluasinya. Nah, untuk jurnal yang pertama saya akan review yaitu berjudul tentang formulasi sediaan krim anti jerawat dari ekstrak etanol daun alpukat dan efektivitasnya terhadap Staphylococcus aureus. Jurnal ini merupakan jurnal ilmu kesehatan dari Bakti Setia Medika. Nah, diterbitkan pada tahun 2017 dengan penerbit Tri Lestari, Nur Ismiati, dan Juhani B. Harun. Nah, untuk latar belakang dari jurnal ini yaitu jerawat merupakan suatu keadaan di mana pori-pori kulit tersumbat sehingga menimbulkan peradangan. Nah, jerawat dapat dipicu oleh bakteri Propionibacterium acne, Staphylococcus epidermis, dan Staphylococcus aureus atau aureus. Nah, salah satu cara untuk mengatasi jerawat dari bahan alami yaitu dengan daun alpukat. Nah, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui konsentrasi ekstrak etanolik daun alpukat sebagai antibakteri Staphylococcus aureus dalam sediaan krim wajah. Nah, untuk formulasi sediaannya dibuat formula induk dengan komposisi asam stearat sebanyak 14 gram, gliserin sebanyak 10 gram, triethanolamin sebanyak 1 gram, dan air suling sebanyak 75 gram. Nah, pada asam stearat dipanaskan di atas water bath hingga meleleh. Setelah itu ditambahkan dengan triethanolamin yang telah diencerkan dengan sebagian air suling panas. Setelah itu diaduk hingga terbentuk krim dan ditambahkan dengan gliserin dan sisa air. Setelah itu kemudian dibuat 6 macam formula krim anti jerawat dengan kadar ekstrak etanol daun alpukat yang berbeda. Setelah itu ditambahkan ekstrak etanol daun alpukat dan ditambahkan basis krim dengan 1 tetes minyak mawar dan diaduk sampai homogen. Hasil penelitian dan evaluasi sediaan krim. Nah, pada evaluasi sediaan krim dilakukan dengan 3 evaluasi. Yang pertama ada kondisi fisik. Nah, setelah krim dibuat, dilakukan pengamatan terhadap tekstur, warna, aroma dari krim tersebut. Nah, uji evaluasi krim yang kedua yaitu uji homogenitas krim. Nah, uji ini dilakukan dengan melihat pencampuran basis krim dengan ekstrak untuk mengetahui apakah pada saat proses pembuatan krim ekstrak dengan bahan dasar dan bahan tambahan lain yang diperlukan akan tercampur secara homogen. Nah, uji ini dilakukan pada 4 responden yang berbeda. Nah, untuk evaluasi sediaan krim yang selanjutnya yaitu uji iritasi dan kepekaan kepada kulit. Nah, uji ini dilakukan dengan cara mengoleskan sediaan pada kulit normal manusia selama 5 menit. Nah, uji ini dilakukan pada 4 responden yang berbeda. Nah, untuk judul jurnal yang kedua yaitu tentang formulasi dan uji pelepasan krim ekstrak etanol daun jambu biji dengan potensi anti jerawat. Nah, jurnal ini merupakan jurnal kimia yang diterbitkan pada tahun 2020 dengan penerbit Dewi Febrianti, Dwarsa, Waryana, Kandraningrat, dan Arisanti. Nah, latar belakang dari jurnal ini yaitu daun jambu biji mengandung quercetin yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri Propionibacterium acne. Nah, hal ini menyebabkan daun jambu biji berpotensi sebagai anti jerawat. Berdasarkan manfaat daun jambu biji, maka perlu dilakukan formulasi ekstrak etanol daun jambu biji menjadi suatu sediaan krim dan dilakukan uji karakteristiknya serta mengetahui laju pelepasan dari sediaan. Nah, untuk formulasi sediaannya dibuat formula sediaan krim dengan variasi konsentrasi asam stearat yaitu 14% dan 18%. Nah, untuk asam stearat, setil alkohol, dan parafin dileburkan di atas penangas air pada suhu 70 derajat Celcius. Nah, ini merupakan fase minyak. Sedangkan untuk fase airnya berupa triethanolamin, gliserin, propilparaben, dan metilparaben dilebur di atas penangas air pada suhu 70 derajat Celcius. Nah, kemudian fase air dan fase minyak yang telah dileburkan dicampurkan ke dalam mortir dan digerus dengan kuat hingga terbentuk basis krim.
Kemudian setelah terbentuk basis krim, ditambahkan sedikit-sedikit ke dalam ekstrak daun jambu biji dan digerus dengan kuat sampai terbentuk krim yang homogen. Hasil penelitian dan evaluasi sediaan krim. Nah, dalam evaluasi sediaan krim terdapat beberapa evaluasi, yaitu yang pertama ada uji organoleptis. Nah, pada uji organoleptis ini dilakukan untuk mengevaluasi sifat fisik sediaan yang meliputi bentuk, warna, dan bau. Berdasarkan uji yang telah dilakukan, sediaan berupa sediaan semi-solid, berwarna coklat, dan berbau khas daun jambu biji. Evaluasi sediaan krim selanjutnya yaitu uji pH. Berdasarkan hasil pengukuran pH, diperoleh pH 7,87. Formula sediaan memiliki pH yang tidak memenuhi syarat pH kulit, yaitu 4,5 sampai 6,5. pH sediaan yang terlalu asam dapat menyebabkan timbulnya iritasi kulit, sedangkan pH yang terlalu basah dapat menimbulkan kulit menjadi bersisik. Untuk evaluasi sediaan krim selanjutnya ada uji daya sebar. Berdasarkan hasil yang diperoleh memiliki nilai daya sebar sebesar 7,75 cm. Nah, formula ini belum memenuhi syarat daya sebar yang baik, yaitu sekitar 5-7 cm. Semakin tinggi daya sebar, maka absorpsi obat ke dalam kulit semakin cepat karena kontak antara kulit dengan obat menjadi luas. Nah, untuk evaluasi sediaan krim selanjutnya ada uji daya lekat. Berdasarkan hasil yang diperoleh, memiliki daya lekat kurang dari 4 detik, sehingga belum memenuhi syarat daya lekat yang baik, yaitu tidak kurang dari 4 detik. Semakin lama waktu daya lekatnya, semakin lama juga waktu kontak dari zat aktif yang terabsorpsi, begitu pula sebaliknya. Nah, untuk evaluasi sediaan krim selanjutnya yaitu ada uji viskositas. Berdasarkan hasil yang diperoleh, formula telah memenuhi syarat viskositas krim yang baik, yaitu berkisar antara 40-40.000 CPS. Evaluasi sediaan krim selanjutnya yaitu ada uji difusi. Nah, uji difusi ini dilakukan secara in vitro menggunakan sel difusi French yang menghasilkan jumlah flavonoid yang penetrasi selama 15 menit, 30 menit, 60 menit, 120 menit, 180 menit berturut-turut, yaitu 0,615 mg, 1,0823 mg, 1,6491 mg, 2,2406 mg, dan 2,5882 mg. Jurnal yang ketiga berjudul tentang formulasi krim anti jerawat ekstrak etanol kulit pisang kepok atau Musa Baldisiana Cola. Nah, jurnal ini merupakan jurnal ilmu keperawatan, ilmu analis kesehatan, dan ilmu farmasi. Volume dari jurnal ini yaitu volume 20 nomor 2 yang diterbitkan pada tahun 2020 dengan penulis Andi Rudiat, Rika Yulianti, dan Indra. Latar belakang dari penelitian jurnal ini bertujuan untuk membuat sediaan krim anti jerawat yang bersumber dari ekstrak kulit daun pisang kepok. Untuk formulasi sediaannya, pada penelitian ini dibuat 3 formula dengan perbedaan konsentrasi dari ekstrak yang digunakan dan dibuat deret konsentrasi yang berbeda dengan bahan ekstrak kulit pisang kepok, asam stearat, triethanolamin, adipsalanae, parafin cair, DMDM, hidratoin, dan aquades. Hasil penelitian dan evaluasi sediaan krim. Nah, untuk evaluasi sediaan krim dilakukan beberapa pengujian. Yang pertama ada uji organoleptik. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa formula 1, 2, dan 3 memiliki hasil yang baik, dengan tidak terjadinya perubahan warna dan aroma selama penyimpanan 28 hari. Evaluasi krim selanjutnya yaitu ada uji pH. Nah, berdasarkan hasil pengukuran pH sediaan krim ekstrak kulit pisang kepok ternyata memenuhi kriteria pH kulit, yaitu berada dalam interval pH 4,5 sampai 6,5. Nah, untuk evaluasi selanjutnya ada uji homogenitas. Hasil dari pengujian homogenitas menunjukkan bahwa krim ekstrak etanol kulit pisang kepok selama penyimpanan dalam waktu 28 hari tidak mengalami perubahan, sehingga memenuhi dengan kriteria homogenitas pada
krim. Nah, untuk evaluasi sediaan krim selanjutnya yaitu ada uji viskositas. Nah, pengukuran krim ekstrak etanol kulit pisang kepok dilakukan selama waktu penyimpanan 28 hari. Nah, formula mengalami peningkatan viskositas selama waktu penyimpanan. Semakin besar konsentrasi ekstrak yang ditambahkan, maka viskositas dari sediaan semakin kecil. Evaluasi sediaan krim selanjutnya yaitu ada uji daya sebar. Berdasarkan data penelitian, dapat diketahui bahwa daya sebar dari krim ekstrak kulit pisang kepok ini memiliki kekentalan yang berbeda tiap formulanya dan memiliki peningkatan selama waktu penyimpanan 28 hari. Semakin besar konsentrasi yang diberikan, maka daya sebar sediaan semakin luas. Hal ini sifatnya berbanding terbalik dengan viskositas. Nah, untuk judul jurnal yang keempat ada tentang formulasi krim anti jerawat ekstrak etanol daun bawang dayak atau Eleutheria palmifolia L. Latar belakang dari penelitian ini bertujuan untuk membuat sebuah formula krim dari ekstrak etanol daun bawang dayak dan mengevaluasi karakteristik mutu dari si PC krim. Nah, untuk formulasi sediaan, pada penelitian ini dibuat 3 formulasi dengan perbedaan konsentrasi dan dibuat dalam bentuk tipe krim minyak dalam air. Bahan fase minyak berupa asam stearat dan setil alkohol, sedangkan untuk fase airnya yaitu TEA, gliserin, metilparaben, dan air. Hasil penelitian dan evaluasi sediaan krim. Nah, untuk evaluasi sediaan krim dilakukan uji organoleptis. Berdasarkan hasil yang didapatkan pada formula 1, formula 2, dan formula 3 didapatkan bentuk dari sediaan krimnya itu berbentuk semisolid, warnanya coklat, bau khas dari bawang dayak. Untuk uji homogenitas, hasil yang didapat pada formula 1, formula 2, dan formula 3 tidak ada bahan yang menggumpal pada kaca bening, sehingga dapat dikatakan bahwa sediaan krim pada formula 1, formula 2, dan formula 3 adalah homogen. Pada uji pH, hasil pengujian pada formulasi 1, formulasi 2, dan formulasi 3 ialah 6, sehingga krim ini dapat dikatakan aman dalam penggunaan dan tidak mengiritasi kulit karena telah termasuk ke dalam kriteria pH kulit wajah. Pada uji daya sebar, hasil menunjukkan semakin tinggi jumlah varian emulgator asam stearat dan TEA pada sediaan krim, maka semakin kecil daya sebarnya. Untuk uji viskositas, hasil pengukuran viskositas pada ketiga formula menunjukkan sediaan krim formula 1 memiliki viskositas yang paling rendah, sedangkan krim formula 3 memiliki viskositas paling tinggi. Nah, perbedaan ini terjadi karena adanya pengaruh dari penambahan jumlah emulgator, asam stearat, dan TIA. Untuk tipe krim, hasil menunjukkan bahwa sediaan krim F1, F2, dan F3 ialah krim tipe minyak dalam air karena jumlah fase terdispersi yang digunakan dalam krim lebih kecil dari pada fase pendispersinya, sehingga fase minyak akan terdispersi secara merata ke dalam fase air dan membentuk emulsi minyak dalam air dengan bantuan emulgator, asam stearat, dan TEA. Nah, untuk jurnal yang terakhir berjudul Formulasi Sediaan Krim Minyak Jintan Hitam atau Nigella sativa L sebagai anti jerawat terhadap bakteri Propionibacterium acnes. Nah, jurnal ini merupakan jurnal farmasi dengan volume 13 nomor 2 yang diterbitkan pada tahun 2016 dengan penerbit Erja Genetrika, Isna Nur Hikmah, dan Indra Hapsari. Nah, latar belakang dari penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek antibakteri dari sediaan krim minyak jintan hitam terhadap bakteri P. acnes dengan metode sumuran. Pada formulasi sediaan dibuat 5 formula, yaitu F1 dengan minyak jintan hingga 5 ml, F2 dengan minyak jintan hitam 10 ml, F3 dengan minyak jintan hitam 20 ml, dan F4 kontrol negatif dengan minyak jintan hitam 0 ml. Dan bahannya meliputi minyak jintan hitam, malam putih, asam stearat, TEA, vaselin putih, metilparaben, propilen glikol, dan aquades.
Hasil penelitian dan evaluasi sediaan krim. Pada evaluasi sediaan krim terdapat beberapa uji. Yang pertama ada uji organoleptis. Nah, berdasarkan hasil pengamatan organoleptis krim menunjukkan sediaan krim tipe minyak dalam air memiliki bentuk yang semi padat, layaknya krim dan memiliki bau khas minyak jinten hitam. Untuk warna sediaan krim pada formulasi 1 berwarna putih kekuningan, pada formulasi 2 berwarna putih kecoklatan, pada formulasi 4 berwarna putih karena tidak diberikannya minyak jintan hitam. Evaluasi selanjutnya yaitu ada uji tipe krim. Nah, berdasarkan hasil pengamatan mikroskopis menunjukkan bahwa krim merupakan tipe minyak dalam air. Hal itu ditunjukkan dengan warna biru yang terlihat pada fase luar karena methylene blue larut dalam air. Untuk evaluasi sediaan krim selanjutnya yaitu ada uji homogenitas. Nah, berdasarkan hasil uji homogenitas menunjukkan bahwa sediaan krim pada formula 1, formula 2, formula 3, dan formula 4 telah homogen karena pada krim tidak terdapat butiran-butiran saat digosokkan pada tangan. Untuk evaluasi sediaan krim selanjutnya yaitu ada uji daya lekat. Berdasarkan dari hasil daya lekat krim untuk formula 1 sampai dengan formulasi 4 tidak sesuai persyaratan yang baik, yaitu lebih dari 4 detik, sehingga menyebabkan tidak maksimalnya daya lekat sediaan krim pada kulit. Selanjutnya, berdasarkan hasil uji post hoc untuk daya lekat F1, terdapat perbedaan signifikan dengan F4, maka dapat disimpulkan bahwa konsentrasi minyak jintan hitam mempengaruhi daya lekat pada kulit. Evaluasi sediaan krim selanjutnya yaitu uji viskositas. Dari data viskositas dianalisis dengan krusal Wallis karena kedua syarat dari ANOVA tidak terpenuhi, yaitu untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan viskositas setelah 4 minggu disimpan. Pada krim tipe minyak dalam air, pada minggu ke-1 dan minggu ke-4 tidak ada perbedaan yang signifikan, yang berarti penyimpanan tidak berpengaruh terhadap viskositas dari si krim. Evaluasi sediaan krim selanjutnya adalah uji pH. Nah, dilakukan pengecekan pH pada krim yang dianalisis dengan menggunakan analisis krusal Wallis, yaitu untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan yang signifikan antara minggu ke-1 dan minggu ke-4. Pada krim tipe minyak dalam air pada minggu ke-1 dan minggu ke-4 ada perbedaan yang signifikan, yang berarti waktu penyimpanan berpengaruh terhadap pH dari si krim. Nah, untuk evaluasi selanjutnya yaitu ada uji daya sebar. Nah, berdasarkan hasil uji daya sebar dari sediaan krim, dapat disimpulkan bahwa sediaan krim tipe minyak dalam air untuk formulasi 1, formulasi 2, dan formulasi 3 dan juga formulasi 4 dapat memenuhi persyaratan daya sebar yang baik, yaitu sekitar 5-7 cm. Untuk evaluasi sediaan krim selanjutnya yaitu ada uji aktivitas antibakteri. Nah, berdasarkan data menunjukkan bahwa pada formulasi 3 memiliki zona hambat yang lebih besar dibandingkan pada formula 1, formula 2, dan formula 4, dan kontrol positif. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan mohon maaf jika ada kekeliruan dan ada kata yang kurang jelas. Mungkin dicukupkan dari saya. Selamat ketemu kembali.